Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimatul Hakimah Septiani dengan NIM 1201174471. Di sini ya, saya akan menjelaskan hasil dari review jurnal analisis resiko K3 pemberantasan hama pekerjaan pertanian jeruk di Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Untuk review jurnal analisis risiko ini, penerbitnya yaitu GPH Record, volume halamannya yaitu volume 3 halaman 1-7, untuk tahun penerbitannya yaitu tahun 2019, dan penulisnya yaitu Fajar Kaula Rizky Akbar dan Mulyono. Yang pertama, terdapat abstrak dari jurnal ini. Berawal dari banyaknya peluang yang ada di sektor pertanian, tentu akan ada banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, semakin banyak pekerja dan semakin kompleks metode atau teknologi yang digunakan, maka akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit akibat kerja atau kecelakaan. Nah, hal ini disebabkan pengetahuan yang kurang tentang penggunaan alat, unsafe action, dan unsafe condition. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis resiko K3 pada petani jeruk Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Nah, penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasional mengacu pada standar AS NZS 4360/2004 untuk analisis risiko pada pekerjaan petani jeruk di Desa Sidorejo, Kabupaten Banyuwangi. Nah, untuk permasalahan dari jurnal ini, yaitu pada bidang pertanian telah menjadi salah satu pekerjaan sektor informal yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Pada setiap pekerjaan dan tempat bekerja pasti selalu memiliki atau selalu adanya resiko dan bahaya atau hazard. Nah, bahaya dan resiko ini dapat mengancam keselamatan tenaga kerja. Nah, untuk resiko dan bahaya ini dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja, baik pada sektor formal maupun informal. Menurut data International Labour Organization pada tahun 2013 menyebutkan bahwa satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja, dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Pada bulan Mei 2013 diperkirakan sekitar 53,6% kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja terjadi pada sektor pekerjaan informal dan 46,4% dari sektor pekerjaan formal. Nah, di Indonesia sendiri terdapat petani yang mengalami gejala dan diagnosis ISPA sebesar 24,4% menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada tahun 2013. Nah, sebelumnya terdapat penjelasan dari resiko atau risk. Menurut ISO 45001 pada tahun 2016 merupakan kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja atau terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya. Selanjutnya, terdapat menurut OHSAS 18001/2007. Nah, menurut OHSAS, resiko adalah kombinasi dari kemungkinan atau likelihood terjadinya suatu peristiwa yang dapat membahayakan atau suatu paparan dengan konsekuensi dari cedera yang timbul atau kesakitan yang disebabkan oleh paparan atau kejadian tersebut. Nah, selanjutnya terdapat menurut Australian Standard atau New Zealand Standard pada tahun 2004, menurutnya, resiko adalah peluang muncul atau terjadinya suatu yang dapat menimbulkan dampak atau efek terhadap suatu objek. Nah, risiko ini dapat diukur berdasarkan nilai likelihood dengan konsekuensi. Nah, untuk resiko sendiri dapat dinilai secara kualitatif, semi kuantitatif, ataupun kuantitatif. Nah, untuk metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan observasional yang mengacu pada Standar Manajemen Risiko AS NZS 4360/2004. Metode penelitian digunakan adalah metode deskriptif dengan kriteria menghasilkan sampel sebanyak 30 orang laki-laki. Populasi yang digunakan yaitu petani jeruk di Desa Sidorejo sebanyak 300 orang. Untuk sampel yaitu petani jeruk yang ada di Dusun Kerajaan. Untuk kriteria utama yang ditetapkan adalah pemilik lahan, kemudian dilanjutkan dengan kriteria lain
yang berjenis laki-laki, berprofesi sebagai petani jeruk, dan berdomisili di Dusun Kerajaan Desa Sidoarjo, sehingga menghasilkan sampel sebanyak 30 orang laki-laki. Untuk variabel yang diteliti terdapat pada standar manajemen risiko. Untuk komponennya ada 3, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, dan evaluasi risiko. Data pada penelitian ini didapatkan melalui metode wawancara, dan instrumen penelitiannya menggunakan metode JSA atau Job Safety Analysis, dan metode in-depth interview digunakan untuk mengumpulkan informasi dari responden atau pekerja. Nah, kemudian dilakukan identifikasi resiko dan analisis bahaya K3 untuk menentukan nilai dari suatu potensi resiko dan bahaya, dengan menentukan nilai keparahan konsekuensi, kemungkinan terjadi atau likelihood, dan tingkat paparannya atau exposure. Kemudian dilanjutkan ke tahap evaluasi resiko. Selama proses analisis dengan kriteria risiko yang telah ditentukan dengan melakukan perhitungan risk score untuk mendapatkan risiko mana yang dapat diterima, dikendalikan, dan diprioritaskan pengendaliannya, serta memeningkan nilai risiko yang telah ditemukan. Nah, untuk selanjutnya terdapat hasil penelitian. Dari 30 responden dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki pekerjaan dan berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki yang berprofesi sebagai petani jeruk. Nah, untuk usia respondennya rata-rata berusia 50 tahun ke atas, yaitu sebesar 60% dari jumlah seluruh responden yang terlibat. Nah, karena tingkat pendidikan terakhir seorang responden dapat menunjukkan pengetahuan dan daya pikir yang dimiliki oleh responden tersebut, maka dalam penelitian ini tingkat pendidikan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu SD, SMP, SMA, dan sarjana. Nah, untuk hasil penelitian dari jurnal ini, yang pertama ada identifikasi resiko tahap pemberantas hama. Nah, dapat diketahui di sini ada potensi cederanya, yaitu menghirup kabut saat menyemprotkan pestisida. Lalu pekerjaan terpapar, yaitu petani jeruk sebanyak 9 orang. Lokasinya pada lahan pertanian jeruk. Nah, waktunya 15-20 hari sekali, di mana orang petani tersebut dapat terpapar. Lalu penyebab jadinya yaitu kelalaian pekerja, frekuensi terpapar resiko yang tinggi. Lalu ada potensi cedera yang lain, yaitu ada mata terkena kabut pestisida, kulit terpapar kabut, terpapar pestisida, menghirup kabut saat menyemprotkan pestisida, dan mata terkena kabut pestisida. Nah, untuk lokasinya semua terjadi pada lahan pertanian jeruk dan dalam waktu 15-20 hari sekali. Untuk penyebab terjadinya, terdapat kelalaian pekerja, frekuensi terpapar risiko yang tinggi. Lalu, selanjutnya terdapat tabel hasil analisis risiko menggunakan metode JSA. Nah, di sini untuk pekerjaannya yaitu petani jeruk, untuk langkah kerjanya yaitu pada langkah pemberantasan hama. Nah, pada langkah pemberantasan hama ini terdapat 5 potensi cedera dan 5 konsekuensi. Yang pertama, untuk menghirup kabut pestisida, menimbulkan konsekuensi pusing, mual, kesadaran menurun, dan keracunan. Untuk nilai severity-nya sebesar 0,5, likelihood-nya sebesar 6, dan exposure-nya sebesar 2, maka didapatkan risk rating sebesar 6. Nah, terdapat pengendalian yang ada yaitu menggunakan masker penutup hidung yang terbuat dari kain kaos. Lalu yang kedua ada mata terkena kabut pestisida. Untuk konsekuensinya yaitu perih, iritasi, berair. Untuk dari nilai perkalian nilai severity, likelihood, dan exposure-nya didapatkan risk rating sebesar 6 dengan pengendalian yang ada yaitu menggunakan kacamata reguler. Lalu yang ketiga terdapat kulit terpapar kabut pestisida. Konsekuensinya yaitu gatal, iritasi kulit. Untuk nilai risk rating-nya sebesar 6 dan pengendalian yang ada yaitu baju kaos lengan panjang, celana panjang, dan penutup kepala. Lalu yang keempat ada terpeleset, konsekuensinya memar, kesleo, dan sakit pinggang. Untuk risk rating yaitu sebesar 6 dan pengendalian yang ada yaitu sepatu boot, menggunakan sepatu boot. Untuk potensi cedera yang terakhir, terlalu lama membawa beban tangki di pundak dapat menyebabkan konsekuensi yaitu low back dengan risk rating sebesar 5 dan belum ada pengendalian yang ada. Nah, lalu tabel yang terakhir yaitu evaluasi resiko tahap pemberantasan hama. Nah, untuk tahapan pekerjaan menyemprotkan pestisida,
untuk hasil penilaian resikonya atau risk ratingnya, untuk menghirup kabut asap menyemprotkan pestisida dengan nilai sebesar 6, tindakan yang perlu diambil yaitu pengurangan intensitas kegiatan, lalu mata terkena kabut pestisida dengan nilai sebesar 6 juga, yaitu tindakan yang perlu diambil pengurangan intensitas kegiatan, lalu ada kulit terpapar kabut pestisida dengan nilai 6, lalu terpleset saat menyemprotkan pestisida dengan nilai 6, lalu yang terakhir terlalu lama membawa beban tangki di pundak saat menyemprotkan pestisida sebesar 5. Nah, tindakan perlu diambil dari semua risk ratingnya yaitu pengurangan intensitas kegiatan. Nah, lalu yang terakhir, terdapat analisis dari data yang telah ada. Nah, yaitu yang pertama, setiap pekerjaan memiliki resiko di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Walaupun pertanian jeruk merupakan pekerjaan di sektor informal, namun pertanian jeruk juga tetap memiliki beberapa resiko. Lalu yang kedua, penilaian yang telah dilakukan terhadap tahapan-tahapan kerja petani jeruk mulai pada tahap persiapan lahan, pemupukan, pemberantasan hama, irigasi, penjarangan buah, pemangkasan cabang, dan penyiangan gulma. Penilaian tersebut telah mendapatkan hasil bahwa setiap tahapan pekerjaan tersebut memiliki bahaya dari risiko tinggi yang berbeda-beda. Nah, untuk tahapan pekerjaan pemberantasan hama memiliki risiko yang paling tinggi dari semua tahapan. Dampak dari keracunan pestisida dapat menimbulkan gejala muntah, diare, dyspnea, penglihatan kabur, parestesia, bicara cadel, dan nyeri dada. Ini menurut Kim et al. 2013. Kemudian resiko selanjutnya yang mungkin terjadi adalah terpleset. Frekuensi terjadinya terpleset sering dialami oleh petani. Nah, pada saat penyemprotan ini juga, para petani dapat mengalami resiko ergonomi yang menyebabkan low back pain akibat terlalu lama mengangkut atau menggendong tangki sprayer. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu pada tahap pemberantasan hama terdapat beberapa resiko K3, antara lain resiko terhirupnya kabut pestisida sehingga menyebabkan keracunan, terpaparnya mata dan kulit oleh kabut pestisida yang mengakibatkan iritasi, terpleset yang dapat menyebabkan memar dan terkilir, serta resiko mengalami low back pain dikarenakan terlalu lama membawa beban tangki di pundak. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.